Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Bapak Dr. Andes Untung Lasiono SEMSI, para Wakil Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, yang kami hormati Kepala LPPM Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Ketua Pelaksana KKN 2025, para Dekan Fakultas, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, serta Koordinator Kecamatan dan Koordinator Desa KKN 2025. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara sosialisasi pelaksanaan KKN tahun 2025 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan penuh semangat dan kebersamaan. Mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya kepada Bapak Dr. Andes Untung Lasiono SEMSI, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, kaprodi, ketua atau direktur LPPM, serta para dosen pembimbing lapangan yang tentunya saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita tetap bersyukur karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama melalui media Zoom ini dalam rangka sosialisasi KKN tahun 2025. Tentunya yang pertama saya ucapkan juga terima kasih kepada Direktur LPPM dan seluruh jajaran serta panitia KKN yang sudah menyiapkan semua
keperluan-keperluan dalam rangka pelaksanaan KKN 2025 ini. Bapak Ibu, eh, Kaprodi, dosen pembimbing lapangan, tentunya kegiatan KKN ini adalah kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Universitas Adibuana yang merupakan perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi, dan untuk KKN akan lebih fokus atau lebih banyak melibatkan mahasiswa. Oleh sebab itu, yang pertama saya berpesan di dalam kegiatan KKN tentunya tetap mengedepankan eh, nama atau branding daripada Adibuana ini. Oleh sebab itu, eh, melalui kegiatan KKN, Universitas Adibuana sangat berharap melalui ketua program studi, melalui pembimbing lapangan maupun mahasiswa itu bisa membuat image kepada masyarakat, khususnya yang menjadi sasaran atau lokasi KKN, untuk bisa lebih mengenal lebih dekat Universitas Adibuana ini. Terkait dengan hal tersebut, tentunya melalui lembaga atau LPPM, termasuk Kaprodi dan dosen pembimbing lapangan, dan terutama mahasiswa, harapannya adalah bisa memberikan informasi-informasi yang positif tentang Universitas Adibuana ini. Media KKN ini tentunya tidak hanya sekedar memberikan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga memberikan atau menyebarluaskan informasi-informasi yang terkait dengan lembaga kita. Di tengah persaingan yang begitu ketat, kita harus mampu memberikan informasi-informasi yang menarik, memberikan informasi-informasi yang positif tentang Universitas Adibuana. Karena dengan memberikan informasi-informasi yang positif, yang baik, tentunya akan berdampak pada bagaimana keberadaan universitas kita, yang tentunya akan menarik kepada para calon mahasiswa untuk mau dan siap kuliah di Universitas Adibuana ini. Kemudian di dalam kegiatan KKN tentunya saya berpesan kepada baik LPPM, Kaprodi, maupun dosen pembimbing lapangan, supaya di dalam pelaksanaan KKN ini dilakukan secara optimal dengan uh, dengan kondisi atau dengan keadaan yang cukup ketat ini, kita lakukan secara maksimal kegiatan KKN ini, supaya masyarakat bisa merasakan inilah bentuk pengabdian masyarakat warga atau sivitas akademika Universitas Adibuana. Kami juga berharap di dalam kegiatan KKN 2025 ini ada perubahan, ada suatu bentuk tidak hanya monoton dari tahun ke tahun, hanya sekedar melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah atau sering dilakukan, tetapi buatlah sebuah kegiatan atau monumental yang kiranya itu menjadi sesuatu yang bisa dikenang atau sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dinikmati oleh eh, masyarakat, khususnya di mana tempat lokasi KKN itu berada. Sehingga dengan begitu, maka Adibuana akan terus menjadi dan terus diingat oleh masyarakat, sehingga itu akan berdampak pada nama Adibuana, branding Adibuana, sehingga tidak lagi bertanya-tanya Adibuana itu di mana, Adibuana itu apa, tetapi mereka sudah tahu melalui kegiatan-kegiatan yang kita kemas dalam bentuk membranding lembaga kita ini. Biasakan untuk eh, tahun 2025 ini kita harus sudah mulai membiasakan
istilah atau sebutan. Yang lebih pas adalah Adibuana, karena dengan menyebut Unipa banyak timbul apa kembaran-kembaran universitas, maka kalau kita menyebut Adibuana, ya kita hanya satu universitas Adibuana ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan khususnya kepada dosen pembimbing lapangan supaya melaksanakan tugas-tugasnya, fungsi-fungsinya. Jangan sampai pengalaman-pengalaman yang kurang bagus, pengalaman-pengalaman yang kurang sedap, khususnya pada yang terjadi pada mahasiswa itu terjadi. Oleh sebab itu, peran pembimbing lapangan sangat sangat berperan sekali, sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk memberikan arahan-arahan, langkah-langkah yang yang penuh dengan etika, yang penuh dengan tata krama kepada para mahasiswa. Masalah-masalah kriminal, masalah-masalah bullying, dan sebagainya jangan sampai terjadi pada kegiatan KKN ini. Dan selalu berkoordinasi dengan aparat dan pejabat setempat supaya kita tidak salah di dalam melakukan kegiatan kepembimbingan dalam KKN. Satu hal lagi yang terpenting di dalam kegiatan KKN, janganlah sampai terlibat pada kegiatan politik praktis, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten kota. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat akademis, kita tetap independen untuk melaksanakan semua kegiatan, walaupun itu berada di lokasi KKN. Saya kira itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari LPPM, melalui Direktur LPPM dan jajaran, serta Ketua Program Studi, para dekan, dan para dosen pembimbing lapangan untuk berkenan dan bersedia untuk melaksanakan, khususnya para dosen pembimbing lapangan, untuk membantu dan memandu para mahasiswa dalam melakukan KKN. Oleh sebab itu, dengan memohon bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi KKN tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya yang sangat menginspirasi. Baik, selanjutnya mari kita simak sambutan dari Direktur LPPM kepada Ibu Dr. Insinyur Yunia Dwi Nur Cahyani STMT IPU. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, para Kaprodi, para DPL, dan seluruh panitia KKN. Terima kasih sudah berkenan hadir pada Zoom Meet pada pagi hari ini. Untuk informasi awal Bapak Ibu, bahwa tema dari KKN 2025 ini adalah penguatan ketahanan pangan berbasis city farming menuju kemandirian pangan komunitas untuk mendukung Astacita. Topik ini didasari pada situasi bahwa lokasi yang menjadi daerah sasaran kita ada 27 desa di Kecamatan Tulangan dan di Kecamatan Wonoayu. Bahwasanya berdasarkan data mereka mengalami stunting 16%. Kemudian dari data batas atas stunting adalah 14%. Artinya lokasi-lokasi ini memang masih memiliki resiko di atas ambang yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Adapun nanti untuk detail bagaimana pelaksanaan KKN untuk mensupport tema besar ini akan disampaikan oleh Pak Nusron. Terima kasih atas arahan dari Pak Rektor. Yang perlu kita highlight adalah
KKN ini sangat membutuhkan pendampingan dari para dosen pendamping pembimbing lapangan, karena bagaimanapun yang memahami situasi di dalam pelaksanaan di lapangan secara langsung, baik menjadi penghubung pihak desa, pihak mahasiswa, itu adalah DPL. Kami sebagai IO di sini LPPM itu tidak bisa menghandle satu persatu. Jadi kami mohon dengan sangat nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan agar pelaksanaan KKN ini benar-benar bisa terjaga, karena baru saja tadi malam itu ada berita online bahwa ada perguruan tinggi plat merah ya di Surabaya yang mendapatkan komplain dari masyarakatnya. Nanti akan di-share oleh Pak Nusron perguruan tinggi apa dan komplainnya seperti apa. Harapan kita bersama kita meminimalisir komplain itu, kalau bisa tidak ada komplain sama sekali dari para pihak ya, terutama pihak desa, karena ini adalah bagian dari nilai-nilai promotif yang bisa kita sampaikan di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk detail nanti insya Allah akan dilaksanakan, disampaikan oleh Pak Nusron. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih arahan para pimpinan. Mohon kami diingatkan jika ada yang kurang dalam layanan yang kami berikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur LPPM, kami sampaikan. Ya, baik, memasuki acara inti, marilah kita simak bersama Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi pelaksanaan teknis KKN tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana KKN kepada Bapak Nusron Ali Mukhtar STMT, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Warek 1, 2, 3, dan Bapak Ibu Kaprodi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, yang mana akhirnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik. Pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pelaksana KKN 2025 akan menjelaskan beberapa mekanisme yang akan dilaksanakan pada KKN 2025 ini selama bulan Agustus, dimulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 4 September. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, pada tahun ini KKN kita mengusung tema penguatan ketahanan pangan berbasis city farming menuju kemandirian pangan komunitas mendukung Astacita. Nah, tema ini memang kita arahkan pada Astacita Bapak Presiden Prabowo yang saat ini sedang menggalakkan ketahanan pangan di seluruh desa. Nah, oleh karenanya dalam hal ini kami dari tim KKN LPPM berupaya untuk memberikan pelayanan untuk program KKN supaya bisa mendukung apa yang menjadi program yang ada di masing-masing desa KKN. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan KKN ini kami sudah memberikan pengumuman pada bulan Mei yang dimana untuk pengumumannya itu berupa pendaftaran dimulai dari 16 Juni sampai dengan 18 Juli. Hari ini terakhir. Kemudian tanggal 18 Juni hari ini kita adakan sosialisasi KKN dengan para pimpinan, Kaprodi, Dekan, dan DPL Panitia.
Kemudian insya Allah besok tanggal 21 Juli ini kita adakan pengarahan dan BIMTEK untuk SIM akademik DPL, karena dari susunan DPL ini ada beberapa yang memang sudah pernah ikut menjadi DPL, ada juga yang masih baru, sehingga perlu kita refresh karena di SIM akademik untuk KKN ini juga ada beberapa fitur-fitur yang baru. Kemudian tanggal 28 Juli ini akan diadakan pembekalan mahasiswa KKN yang nantinya akan diikuti oleh beberapa mahasiswa, diikuti oleh semua mahasiswa yang peserta KKN, kemudian para kaprodi dan pimpinan juga. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2025 ini kita akan mengadakan upacara pemberangkatan mahasiswa KKN yang berlokasi di lapangan Adibuana. Kemudian tanggal 5 Agustus ini serah terima mahasiswa KKN di 2 kecamatan, Tulangan dan Wonoayu. Kemudian lanjut di tanggal 21 Agustus ini ada monitoring dan evaluasi KKN. Kemudian tanggal 4 September ini penutupan dan penarikan mahasiswa KKN. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk timeline dari KKN 2025. Kemudian ini perlu diketahui untuk Bapak Ibu DPL yang saat ini hadir di room Zoom. Jadi mekanisme penentuan program KKN ini kita berdasarkan atas potensi fisik dan potensi non fisik. Nah, jadi setelah Bapak Ibu DPL itu koordinasi ya, dengan mahasiswa untuk menggali potensi desa masing-masing. Nah, selanjutnya dilihat, diobservasi, kemudian analisis kebutuhan yang menjadi pokok yang berkaitan dengan tema KKN yang tahun ini itu apa, dan kemudian dikaitkan dengan potensi desa, nah, sehingga tercetuslah sebuah program. Nah, program ini bisa dikelompokkan menjadi program utama, program penunjang, dan program tambahan. Nah, adapun contoh dari program yang sudah disusun atau yang sudah kami susun dari tim LPPM, misalkan dari program utama ini nama programnya adalah Urban City Farming untuk pekarangan pangan. Jadi mungkin dari tim DPL dan mahasiswa KKN nanti bisa membuat, misalkan ini ada mini workshop kebun gizi keluarga, kemudian pelatihan pembuatan hidroponik, tanaman produktif, kemudian pelatihan dapur sehat untuk atasi stunting, kemudian pelatihan budidaya perikanan, air tawar, skala rumah tangga. Nah, untuk pelaksanaan program utama ini kita targetkan maksimal tanggal 10 Agustus. Oleh karenanya dalam waktu yang lumayan singkat ini Bapak Ibu DPL, nah, supaya bisa segera untuk berkolaborasi dengan mahasiswa yang menjadi bimbingannya. Kemudian program utama ini tidak harus semua ABCD ini dilakukan nih Bapak Ibu. Ini adalah pilihan. Jadi interpretasinya itu bukan 4 program utamanya dilakukan semua, tidak. Jadi bisa dipilih salah satu. Kemudian ada program penunjang. Nah, program penunjang ini seperti edukasi gizi berbasis hasil panen urban. Jadi ya misalkan ini bisa untuk edukasi tentang pentingnya makanan bergizi untuk mengatasi stunting, kemudian pendampingan kegiatan belajar untuk SD, SMP, dan SMA, dan lain-lain. Jadi monggo nanti silakan dikoordinasikan dengan baik untuk program-program yang menjadi program penunjang. Kemudian untuk program tambahan ini ada nama programnya lingkungan sehat. Jadi misalkan karena di pelaksanaan ini bertepatan dengan perayaan 17 Agustus, sehingga kemungkinan nanti mahasiswa juga diminta oleh masyarakat, ada yang menjadi panitia 17-an, ada yang menjadi juri, dan mungkin istilahnya mensupport kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perayaan 17 Agustus. Nah, bisa dalam bentuk kerja bakti untuk lingkungan sehat, bisa melaksanakan lomba-lomba yang terkait dengan kesehatan dan lingkungan, ya. Kemudian bisa juga
untuk support kegiatan desa yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, untuk kegiatan atau program insidentil ini bisa edukasi dan sosial budaya. Ini biasanya mahasiswa itu diminta oleh pihak desa itu untuk menjadi MC atau entertainment lah, panitia dan lain-lain seperti itu. Jadi ini adalah contoh susunan program yang bisa dibuat untuk mensupport tema dari program KKN. Kemudian ini adalah sistem pendaftaran, pemantauan, dan penilaian KKN. Sudah terdapat SIM untuk KKN tersendiri, jadi nanti Bapak Ibu DPL bisa melihat mulai dari sekarang untuk melihat apa tools-toolsnya yang perlu untuk diinputkan apa saja. Nah, bisa dilihat di sistem tersebut. Nah, alur pendaftaran mahasiswa karena ini sudah dalam proses pendaftaran yang sudah akhir, jadi mahasiswa kemarin itu sudah melakukan pengecekan untuk tagihan KKN. Nah, kemudian mahasiswa selanjutnya melakukan pembayaran, kemudian setelah itu mahasiswa mendaftar. Nah, baru setelah itu proses verifikasi dan validasi data oleh admin, baru selanjutnya nanti mahasiswa melakukan atau koordinasi ya untuk mengupload proposal program kegiatan KKN di masing-masing desa. Kemudian nanti di akhir atau di pertengahan akan kita lakukan beberapa evaluasi untuk pelaksanaan KKN. Ada beberapa evaluasi yang nantinya akan kita lakukan, misalkan ini ada evaluasi mahasiswa terhadap DPL, ada evaluasi mahasiswa panitia terhadap panitia KKN, kemudian evaluasi DPL terhadap mahasiswa, kemudian evaluasi DPL terhadap panitia KKN, evaluasi Kaprodi terhadap DPL dan LPPM, kemudian evaluasi kinerja DPL. Nah, baik Bapak Ibu, seperti itu yang saya sampaikan. Ini kemarin kita sudah survei ke 27 desa KKN dan alhamdulillah mereka semua juga sudah menerima dengan baik, dan harapan kami untuk program-program yang nantinya akan dilaksanakan untuk program KKN tahun ini sesuai dengan jargon kementerian, yaitu mahasiswa berdampak. Jadi ada dampak positif yang nantinya akan didapatkan oleh masyarakat dari kegiatan KKN yang dilaksanakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nusron atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan, mohon bisa raise hand. Mungkin dari Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu DPL. Iya. Monggo. Jika ada yang perlu didiskusikan. 4 program utama. Ini ada pertanyaan dari Pak Yono, monggo Pak Nusron. Pak Suyono, untuk 4 program utama minimal yang bisa dilakukan berapa? Jadi tadi saya infokan untuk yang program utama yang dilaksanakan itu bisa dipilih Bapak. Jadi tidak semua harus dilaksanakan, karena program utama itu nanti yang ada target yang harus dipenuhi. Targetnya itu adalah tanggalnya. Jadi tanggal nanti di jadwal tadi saya sampaikan tanggal 10 Agustus itu program utama harus sudah dijalankan. Jadi kalau 4 program itu semuanya dijalankan nanti tidak mungkin Bapak. Jadi monggo dipilih saja. Seperti itu. Terima kasih Pak Nusron. Masih ada Bapak Ibu? Kita close ya Pak. Baik Bapak Ibu, mohon izin nanti materi akan kami share Nah, jadi terima kasih banyak atas seluruh
partisipasi Bapak Ibu. Semoga pelaksanaan KKN tahun ini dapat berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pengembangan diri mahasiswa. Akhir kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya, kota yang dikenal dengan kota pahlawan, kota yang indah dengan bunga tabebuya, dan kota favorit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang. Pada tahun 1971, terlukislah sejarah para pendiri yang bertekad untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, yang siap berkarya dan menghiasi bangsa dengan inovasi dan prestasi. Universitas PGRI Adibuana Surabaya berdiri megah di kota Surabaya. Berbekal nilai-nilai luhur, Adibuana melangkah menuju visi besar. Menjadi universitas unggul, berkarakter peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Sebuah komitmen bukan hanya dalam kata, tapi nyata dalam karya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rumah bagi para pendidik masa depan yang mencerdaskan bangsa dengan hati. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tempat lahirnya calon pemimpin, entrepreneur, dan inovator ekonomi kreatif. Fakultas Teknik dan Sains, ide cemerlang diramu menjadi solusi nyata untuk dunia. Fakultas Ilmu Kesehatan, mereka yang memilih menyentuh kehidupan dengan kasih dan ilmu. Sekolah Pasca Sarjana, wadah akademisi, profesional, dan peneliti yang menjelajah ilmu tanpa batas. Program studi di luar kampus utama atau PSDKU, jembatan semangat pagi untuk setiap wilayah di Indonesia. Universitas PGRI Adibuana Surabaya, setiap pagi di sini bukan sekedar waktu yang berlalu, tapi awal dari sebuah semangat. Semangat yang kami sebut pagi, peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Tempat di mana karakter dibentuk, potensi dibangkitkan, dan masa depan dimulai. Sebuah kisah perjalanan panjang yang kami ukir dengan dedikasi dan semangat pagi, peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Lebih dari sekedar megahnya kampus dan gedung-gedung perkuliahan, Universitas Adibuana Surabaya adalah tempat di mana mimpi-mimpi bersemi, ide-ide cemerlang lahir, dan setiap individu menemukan potensi terbaiknya. Di sini kami tidak hanya berbagi ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi insan-insan unggul yang siap berkarya nyata untuk negeri. Rasakan langsung pengalaman belajar yang dinamis, didampingi oleh para sivitas akademika hebat dan fasilitas yang mendukung penuh setiap langkah Anda. Dengan melaju bersama, kita akan merajut kepedulian, memegang teguh amanah, berjuang dengan gigih, hingga menciptakan inovasi untuk masa depan. Kami di Adibuana, setiap langkah adalah permulaan dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Semangat pagi!
Karena bagi kami, keunggulan bukan hanya sekedar akreditasi, tapi aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Bukan hanya sekedar membuat kesempatan, kami membangun jembatan. Jembatan kolaborasi dengan perguruan tinggi ternama, industri dan lembaga internasional dari Surabaya hingga dunia. Ilmu yang tidak diterapkan hanya menjadi konsep semata. Adibuana berbagi pengetahuan, memberi solusi dan tumbuh bersama melalui pengabdian masyarakat yang berdampak nyata. Fasilitas adalah komponen utama untuk sebuah langkah besar. Dari kelas yang representatif, lapangan olahraga yang komprehensif, studio kreatif, laboratorium modern, hingga smart classroom, siap menjadi roda perkembangan untuk para mahasiswa. Kampus ini adalah ruang untuk bermimpi dan mewujudkan impian. Dari kampus Dukuh Menanggal, Ngagel Dadi, Kalikatir, PSDKU Kampus Lamongan, dan Kampus Blitar. Disinilah masa depan dibentuk, bukan hanya lewat teori, tapi melalui karakter semangat pagi. Kami adalah Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di kota Surabaya, kota yang dikenal dengan kota pahlawan, kota yang indah dengan bunga tabebuya, dan kota